Hello, study mates. Kembali lagi bersama Let's Study Career. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai inference and reference dari materi besar yaitu author's point of view. Nah, ini merupakan materi yang mendasar dan juga menarik untuk dipelajari. Sebelum dimulai, tidak lupa juga kita akan memberikan big thanks karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Naila Marinli Aura Madina, but you guys can call me Marin. I'm an English tutor at Constanta, Bimbingan Belajar, and here are my achievements. Some of them are active mentor for NSDC Debating Championship, National Schools Debating Championship, English tutor at Constanta Education, English teacher at Lestasha, achieved 6th first place National English Debating Championship, also a delegate for Wisconsin Youth Exchange. I scored 800 plus for literasi bahasa Inggris and subtest for UTBK, and National Spelling Bee coach for elementary to high school students. So it's nice to meet you guys. Hope we can learn more together right here at Let's Study. Oke, kita akan bahas cukup banyak ya hari ini. Pertama kita akan memahami mengenai inferensi terlebih dahulu, lalu juga perbedaan inferensi dan conclusion, dan juga memahami bentuk pertanyaan inferensi. Dan kita akan melihat jenis soal inferensi itu sendiri, lalu strategi menentukan inferensi dan memahami referensi dan jenisnya, dan juga memahami bentuk pertanyaan referensi dan strategi menentukan referensinya atau reference questionnya. Kita juga akan berlatih ya dalam beberapa exercises. Oke, langsung saja kita masuk ke materialsnya ya. Jadi sebenarnya what is inference guys? Study mates, apa sih inference itu? Nah, inference itu suatu ide, gagasan, kesimpulan, atau opini yang dihasilkan dari penalaran secara logis berdasarkan observasi, fakta, penalaran, bukti seperti tertera di layar ini ya. Di sini ada beberapa perbedaannya, inference dan juga conclusion. Kalau inference itu prosesnya, penarikannya, sedangkan conclusion itu pernyataan akhir. Terus kalau inference juga merupakan spekulatif dan bersifatnya hanya sementara dan juga menemukan kemungkinan atau memahami makna yang tersembunyi. Sedangkan kalau conclusion itu konklusinya dari semuanya. Coba kita lihat contoh inference questionsnya seperti apa. Nah, inference question itu biasanya menggunakan kata-kata seperti infer, imply, likely, assume, indicate gitu. Contoh bentuk inference question seperti berikut ya. Lalu juga di inference-nya kita juga harus tahu caranya menentukan inference-nya itu sendiri. Itu harus baca teksnya, terus mengidentifikasikan kalimat atau frasanya yang bisa jadi petunjuk. Terus dari bukti-bukti tersebut kita harus bikin kesimpulan dan prediksi terkait apa yang disampaikan secara langsung oleh si penulisnya. Nah, terus kita juga harus menghindari asumsi yang tidak didukung oleh informasi dalam teks tersebut, study mates. Alright, itu untuk inference. Nah, ada juga saudaranya, twinnya, another twin, which is reference. Nah, di sini reference itu kata rujukan yang merupakan kata atau frasa yang mengacu ke kata atau frasa lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Nih, ada beberapa jenisnya juga dalam reference. Ada pronominal reference, ada demonstrative, dan juga ada comparative. Kalau pronominal itu untuk menggunakan kata ganti pronoun untuk merujuk pada sesuatu, seperti contohnya he, she, it gitu. Misalnya kayak what does the he refer to gitu. Berarti kan kita harus melihat ini mengacunya he, she, it-nya itu mengacu kepada mana. Sedangkan kalau demonstrative reference itu pakai pengacuannya di this, that, those, these yang jamak ya, tunggal atau jamak, that, this, those, these dan sebagainya gitu, ke spesifik ke konteks tertentu. Sedangkan kalau comparative kita mencari refernya tuh ke such, other, more dan sebagainya. Begitu ya. Coba kita lihat jenis soalnya deh biar lebih jelas lagi study mates. Nah, reference questionnya itu contoh-contohnya seperti ini ya, kayak this word blah 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 refers to. Kalau misalnya demonstrative kan tadi bisa saja diisi dengan this ya. The word this refers to apa gitu, atau pronominal tadi the word she refers to gitu dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, gimana cara menemukannya dong kak? Nah, kita lihat di reference ini ya. Kita harus baca teksnya dengan scanning atau skimming. Di sini teman-teman yang sering membaca mungkin akan lebih mudah ya habitnya itu untuk nge-scan, skimming. Terus kita harus mengidentifikasikan si reference-nya itu. Mungkin tadi kita udah menemukan he, yang ditanyakannya adalah pronoun misalnya she gitu. Ya udah berarti kita carinya yang subjek yang mengacu kepada pronoun tersebut. Terus langsung baca kalimat sebelumnya. Biasanya si kata gantinya itu ada tertera di kalimat sebelumnya, guys. Terus langsung identifikasikan logis antara kata referensi dan kata frasa yang dirujuk tersebut. Dan jika ada beberapa kemungkinan,
bisa mengeliminasi jawaban yang nggak masuk akal atau tidak sesuai. Oke, langsung saja kita coba kali ya. Di sini aku sudah menyiapkan 10 practice questions. Gimana teknisnya, Kak? Jadi gini, I will give you the questions. Nah, study mates boleh pause videonya dan nanti bisa play lagi lalu kita akan bahas bersama-sama ya. Kita langsung mulai aja kali ya, langsung ke number 1. I think study mates are ready for this. Bisa silakan pause ya. Oke, silakan kerjakan nomor 1. Alright, the answer for number 1 is C ya. Dedication and perseverance can inspire those around us. Nah, di sini sudah ada pembahasannya juga kayak menemukan underlying message dalam teks tersebut. Kita harus mengidentifikasikan kalimatnya. Kenapa ini bisa jadi jawaban yang benar? Coba kita lihat ceritanya ya. Ternyata ada seorang petani yang rajin banget. Setiap hari dia bangun pagi dan kerja keras bahkan saat cuaca panas gitu. Suatu hari tetangganya bilang, "Aku kagum sama dedikasimu, apa rahasiamu bisa tetap gigih?" Nah, pesan tersembunyinya apa? Ya, tetangga terinspirasi oleh kerja keras si petani ya, karena dia kagum dan bertanya rahasianya tuh apa. Artinya kerja keras yang tekad petaninya tersebut membuat orang lain termotivasi, dan itu jawabannya adalah C. The dedication and perseverance atau dedikasi dan ketekunan. Perseverance itu artinya ketekunan ya, study mates. Can inspire those around us. Bisa menginspirasi orang di sekitar kita. Gimana, betul nggak? Tuh jawabannya number 1. Kita lanjut aja langsung ke nomor 2. Oke, silakan study mates. The answer for number 2 is B. Exploiting China's restriction to position itself as an alternative supplier. Oke, ini jenis soal yang lebih kompleks lagi ya. Kosakatanya juga mungkin lebih tinggi lagi. Jadi apa sih ini sebenarnya bahas apa sih? Cina itu punya 90% bahan langka untuk HP, mobil listrik, dan senjata. Nah, saat Barat beri sanksi, Cina batasi ekspor bahan ini. Vietnam juga punya cadangan terbesar kedua, langsung kerjasama dengan Amerika Serikat dan Eropa. Nah, kata Vietnam, kami mau bikin rantai pasok yang beretika dan beragam. Nah, strateginya Vietnam apa? Vietnam memanfaatkan kesempatan saat Cina batasi ekspor lalu menawarkan diri sebagai pemasok alternatif ke Barat. Jadi jawabannya B ya. Karena Vietnam di sini pintar cari peluang saat Cina bermasalah. Vietnam memanfaatkan larangan Cina untuk jadi pemasok alternatif. Gitu. Alright, lanjut kita ke number 3. The answer for number 3 is B. It disguised Dutch exploitation as a diplomatic compromise. Oke, ini bahasnya apa? Jadi ternyata ngomongin tentang Gianti ya, perjanjian Gianti tahun 1755, Belanda, VOC lebih tepatnya itu bikin perjanjian bernama Perjanjian Gianti. Nah, perjanjian ini memecah kerajaan Mataram menjadi 2, yaitu Surakarta dan Yogyakarta ya. Study mates, diplomat Belanda bilang kalau ini dibagi-bagi mereka tidak bisa melawan kita gitu. Nah, Pangeran Mangkubumi marah dan bilang perjanjian ini seperti racun penjajahan yang dibungkus kertas kerajaan. Nah, apa arti kata-kata Pangeran Mangkubumi ini? Maksudnya apa? Racun penjajahan itu hal buruk yang merugikan Jawa. Dibungkus kertas kerajaan adalah metafora sebagai dibuat terlihat bagus atau resmi. Artinya perjanjian ini terlihat baik tapi sebenarnya merugikan. Jadi jawabannya B. What does Prince Mangkubumi's metaphor imply about the treaty? Apa yang diimplikasikan, apa yang dimaksud oleh Pangeran Mangkubumi ini dengan metafora tersebut? Yaitu perjanjian ini menyembunyikan penjajahan Belanda dengan bungkus yang terlihat resmi dan baik gitu. So it disguised Dutch exploitation as a diplomatic compromise gitu. Alright, lanjut ke number 4. The answer for number 4 is B. Crouch prioritizes institutional authority over individual circumstances. Wah, siapa nih yang fans Harry Potter nih? Siapa yang Potterhead? Boleh komen di bawah ya, study mates. Oke, nah di sini bahas tentang Harry yang tiba-tiba terpilih jadi peserta turnamen Triwizard. Wow, the Triwizard Tournament. I haven't watched this in a while gitu. Dumbledore bertanya baik-baik juga kalau bertanya baik-baik lalu percaya Harry gitu. Are you sure? Did you put your name in the Goblet of Fire, Harry gitu? Nah, Barty Crouch Senior atau pejabat kementerian keras kepala itu mau ikuti peraturan saja. Ini ada perbedaan sikap antara mereka ya. Dumbledore yang peduli terhadap Harry
Harry dan mau cari solusi, sedangkan Crouch peduli pada peraturan dan tidak peduli keadaan si Harry-nya bagaimana gitu. Kenapa jawaban yang benar adalah B. Crouch prioritizes institutional authority. Karena Crouch itu lebih mementingkan peraturan kementerian daripada keadaan khusus Harry gitu. So, di sini Dumbledore bijaksana karena memahami situasi, sedangkan Crouch terlalu kaku pada peraturan. Gitu ya, jawaban nomor 4 adalah B. Oke, langsung lanjut kita ke nomor 5. Boleh, silakan. The answer for number 5 is B. The Chinese water torture cell escapes. Wow, ini tentang Houdini ya. Jadi ceritanya Houdini itu punya trik terkenal kabur dari kotak air yang terkunci sambil terbalik. Houdini itu siapa sih, Kak? Houdini itu salah satu magician yang sangat terkenal di dunia ya. Mungkin terkenal juga di barat ya, karena asalnya dari situ. Nah, dia tuh terkenal karena bisa nahan napas 3 menit dan lepas dari borgol. Disillusion dan it yang ditebalkan itu mengacu ke trik ini, disillusion. Nah, kita lihat kata sebelum disillusion dan it ya. Sebelumnya diceritakan tentang Chinese water torture cell escape atau trik kabur dari kotak air. Disillusion dan it itu merujuk ke trik tersebut. Maka dari itu jawabannya adalah the Chinese water torture cell escape. Perujukannya dan disillusion sama it itu merujuknya kepada trik tersebut begitu. Alright, number 6 kita silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya, study mates. The answer for number 6 is C. Empathy and grassroots action resonate more than self-pity. Oke, di sini ada tumpahan minyak besar yang merusak laut dan nelayan kehilangan pekerjaan. CEO BP, Tony Hayward itu mengeluh, aku ingin hidupku kembali. Nah, aktivis Julie Rosenberg malah bantu bersihkan pantai dan kritik si CEO BP ini. Media malah memuji Rosenberg dan mengkritik Hayward gitu. Apa sih perbedaannya mereka? Ya, Hayward itu mementingkan diri sendiri saat orang lain menderita. Rosenberg itu peduli dan bertindak membantu korban. Jadi jawaban yang benarnya sih, karena orang lebih menghargai tindakan pedulinya Rosenberg daripada keluhan egoisnya si Hayward tersebut, begitu. So empathy and grassroots action resonate more than self-pity. Alright, next, number 7. The answer for number 7 is C. The time turner. What do the device its and it refer to ya? Di sini kita bisa melihat rujukan-rujukannya. Oke, ini bahas tentang Harry Potter juga ya. Hermione itu punya jam pasir ajaib bernama Time Turner. Alat ini bisa membuatnya kembali ke masa lalu, digunakan untuk menyelamatkan Buckbeak dan Sirius Black. Kata the device, its, and it mengacu ke benda ini. Coba kita lihat ya, sebelum kata-kata itu disebutkan tentang Time Turner. The device, yaitu alatnya, Time Turner. It itu kepunyaan alat itu, Time Turner-nya. Lalu it itu adalah alat itu lagi, yaitu Time Turner. Jadi jawabannya C. Kenapa bukan yang A gitu? Buckbeak and the Hippogriff. Nah, Buckbeak itu makhluk yang diselamatkan, bukan alat yang dirujukannya. Kan mungkin ada yang ingin berargumentasi study mates yang kayak bukannya it itu bisa mengacu kepada hewan ya, Kak? Iya, tapi dalam konteks di sini kita melihat pada acuannya, coherence-nya ke mana? Ke time turner tersebut. Makanya jawabannya adalah C. Alright, next, number 8, silakan. The answer for number 8 is A. He downplayed the danger to maintain public confidence. Oke, ini bahas tentang Neil Armstrong yang mendarat di bulan tahun 1969 ya. Saat mendarat, suaranya tegang di radio kayak the eagle has landed. Tapi ke reporter dia bilang mudah saja seperti simulator. Nah, data medis itu menunjukkan dia sebenarnya sangat tenang. Perbedaan sikap Armstrong di sini di depan umum dia bilangnya mudah, padahal sebenarnya berbahaya gitu. Terus data pribadinya ternyata dia sangat fokus dan tenang. Jadi jawabannya yang benar adalah A, karena dia sengaja buat seolah mudah agar orang tidak khawatir. Jadi he downplayed the danger to maintain public confidence. Alright, next, number 9. Semangat study mates. The answer for number 9 is
C. Houdini's escape performance. Ini juga bahas tentang si Houdini. Jadi bahasnya tentang Houdini punya tantangan dengan borgol ya, mirror handcuffs. Tapi seorang pandai besi buat tiruannya. Nah, Houdini berhasil kabur dari borgol tiruan itu di panggung. Koran bilang kalau ini kehebatan terbesar karirnya. Tapi sebenarnya Houdini pakai trik rahasia. Kan yang ditanyakan di sini adalah them, this, feet, dan juga it. Them itu mengacu pada borgol yang dipakai di panggung. Borgol tiruannya heart itu. Nah, this feet itu mengacu kepada aksi kabur dari borgol itu. Dan it itu adalah trik kaburnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Karena semua kata itu mengacu pada pertunjukan Houdini kabur dari borgol. Okay, moving on. Next, this is the last one. The last number 10. Silahkan ya study mates, semangat. One more. Okay, the answer for number 10 is B. She credited both for recognizing the book's potential. Oke, ini bahas tentang Harry Potter ya, tapi lebih fokusnya kepada J.K. Rowling-nya itu sendiri ya. Awalnya 12 penerbit menolak buku Harry Potter, tapi penerbit Bloomsbury mau terbitin hanya setelah anak perempuan bosnya umur 8 tahun bilang kalau buku ini bagus. Nah, J.K. Rowling kemudian menulis ucapan terima kasih untuk Nigel Newton dan anak perempuannya di buku kelima. Apa artinya ucapan terima kasih ini? Rowling itu berterima kasih kepada Nigel, si bos penerbit, dan kedua anaknya yang meyakinkan ayahnya. Artinya dia menghargai keduanya. So, it implies kalau dia itu she credited both for recognizing the book's potential. Dia di sini mengakui peran keduanya dalam melihat potensi buku itu. Nah, di sini kita bisa lihat kan penting menghargai semua orang yang bantu kita, baik dewasa maupun anak kecil. Alright, so tadi kita bahas banyak banget ya study mates. That was a fun questions right there. A lot of things that are actually interesting. Nah, tadi kita bisa lihat kalau inference itu kesimpulan atau opini yang diambil berdasarkan penalaran logis dari fakta dan bukti yang ada. Kalau reference itu penggunaan kata untuk merujuk atau mengidentifikasikan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya atau yang akan disebutkan dalam teks. Kalau untuk inference, kita bisa baca teksnya keseluruhan, mengidentifikasikan informasi implisitnya, lalu gunakan logika untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti. Sedangkan kalau untuk reference, kita bisa mengidentifikasikan kata referensi seperti pronoun atau demonstrative words dan baca konteks sebelumnya untuk menentukan antecedentnya. Begitu for reference and inference. Okay, that was actually so fun. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mates bisa loh review kembali bahan pembelajaran ini secara lengkap melalui playlist Let's Study Career ataupun Let's Study English or website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, Study Mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media Study Mates. Saya Marin Lee and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!